Renstra merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus perencanaan pembangunan, dan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan prioritas, dan membangun sinergi antar perangkat daerah dalam rangka menyusun dokumen Renstra yang berkualitas, integratif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan Renstra 2025 hingga 2029 menjadi tahapan penting yang akan mengisi arah kebijakan dan program kerja pasca pergantian kepala daerah. Maka dari itu proses penyusunannya harus berbasis pada evaluasi kinerja sebelumnya, berorientasi pada hasil atau outcome, serta adaptif terhadap isu-isu strategis baik lokal, nasional maupun global. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Sidempuan sebagai koordinator perencanaan daerah bertugas untuk memfasilitasi dan memastikan agar setiap perangkat daerah yang pertama menyusun Renstra yang selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah, yang kedua menyusun program dan kegiatan yang realistis, terukur, serta berbasis pada kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan. Yang ketiga, menyusun rencana aksi yang mendukung program nasional Asda-Cita, program pembangunan provinsi, program hasil terbaik cepat, dan program prioritas daerah atau 10 program unggulan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan yang keempat, mengintegrasikan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam perencanaan. Hadirin yang kami hormati, kami juga mendorong agar dalam proses penyusunan Renstra ini tetap memperhatikan pemanfaatan data dan informasi yang akurat, penggunaan aplikasi perencanaan yang terintegrasi, serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Semoga melalui forum ini kita dapat merumuskan arah strategis pembangunan yang lebih tajam, terarah, dan mampu menjawab tantangan serta harapan masyarakat Kota Padang Sidempuan, serta mewujudkan visi misi wali kota dan wakil wali kota, menjadikan Padang Sidempuan mantap di masa mendatang. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi pada seluruh perangkat daerah yang telah hadir dan berkomitmen dalam proses perencanaan ini. Mari kita jadikan forum ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih berdampak bagi masyarakat, serta dengan adanya kegiatan forum UPD ini berharap dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, serta sekaligus mengasah kemampuan dalam perencanaan program pembangunan daerah yang sesuai kebutuhan, sehingga target keberhasilan pembangunan yang kita tetapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk selanjutnya, kami berharap kepada Bapak Wali Kota kiranya dapat menyampaikan sambutan arahan dan bimbingan, serta sekaligus membuka secara resmi kegiatan forum OPD atau lintas perangkat daerah penyusunan Renstra tahun 2025-2029. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu agenda kita pada hari ini adalah forum perangkat daerah Kota Padang Sidempuan yang kita laksanakan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017. Forum ini saya menggarisbawahi bahwa ada beberapa hal, antara lain untuk kita rencanakan terkait sinkronisasi program prioritas
Dalam hal ini perangkat daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan agar efektif dan efisien dan tepat sasaran sesuai rencana pembangunan daerah yang sudah tertuang di visi misi wali kota dan wali kota Padang Sidimpuan untuk 5 tahun ke depan, tahun 2025 sampai 2029 tentunya. Tentu saya berharap kita akan memastikan program-program yang direncanakan yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pelayanan publik. Tentu ini adalah salah satu komitmen kami dengan Pak Wakil. Ini harus tetap kita tingkatkan Bapak Ibu sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah diamanahkan kepada kita semua. Tentu Bapak Ibu ke depan bagaimana optimalisasi anggaran dan sumber daya. Untuk itu kami berharap setiap perangkat daerah harus mampu mengelola anggaran dengan sumber daya yang ada secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil Bapak Ibu serta berbasis kebutuhan di masyarakat. Kami juga selaras sejalan dengan komitmen Pak Presiden. Tentu kita dalam konteks perencanaan kita harus mempersingkat sehingga semua yang kita kerjakan harus berbasis orientasi. Kita tidak mau birokrasi dan berbelit-belit. Tentu ini salah satu pendekatan-pendekatan kita kepada masyarakat. Dan tentu kolaborasi sinergi Bapak Ibu antara perangkat daerah. Tidak satu pun perangkat daerah yang bisa bekerja sendiri-sendiri. Tentu sinergi dan koordinasi antara perangkat daerah menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu yang hormati. Selain itu juga penting untuk terus menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, akademisi, masyarakat, komunitas media sosial Bapak Ibu, tentu untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di daerah Kota Padang Sidimpuan yang sudah kita rencanakan di forum RKPD ini. Selanjutnya Bapak Ibu saya hormati, kami berharap tentunya berbagai macam kreativitas dan inovasi di era digital ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Tentu ini sangat berkontribusi untuk memberikan sebuah informasi dan layanan kepada masyarakat. Kami dengan Pak Wakil dan saya sudah turun Bapak Ibu. Pelayanan publik notabene di tingkat kelurahan sungguh jauh yang kita harapkan. Untuk itu kami berharap dengan hari ini sampai ke depan, tolong ini menjadi perhatian kita kepada pimpinan organisasi perangkat daerah, kepada camat yang secara berjenjang, tolong ini dioptimalisasikan. Lalu Bapak Ibu saya hormati, kami juga sesuai dengan visi misi kami, bagaimana kita ke depan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi, integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang sudah kita emban Bapak Ibu saya hormati. Dan juga saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah secara terus-menerus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mampu menghadapi tantangan dinamika pembangunan yang semakin kompleks Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu dalam kesempatan ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah ini akan diprioritaskan untuk 5 tahun, baik dari rencana kita untuk tahun 2026 sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang sudah dituangkan di dalam visi misi pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Tentu juga kami berharap forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah ini kita dapat menyempurnakan rancangan kerja perangkat daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berdaya saing untuk objektivitas kita untuk pembangunan Kota Padang Sidimpuan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tujuan kita adalah bagaimana memberikan arahan pembangunan jangka menengah serta menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder baik secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan daerah. Tentu ini akan kita kolaborasikan dengan dunia usaha masyarakat untuk
pembangunan, kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama mewujudkan visi misi pemerintah Kota Padang Sidempuan untuk ke depan yang akan lebih baik. Tentu dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2025-2029 tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa tujuannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan penjabaran visi misi itu menjadi tolak ukur kinerja capaian pimpinan organisasi perangkat daerah dan menjadi pedoman penyusunan rencana strategis Renstra setiap OPD, menjamin keterkaitan perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi di setiap pimpinan organisasi perangkat daerah, dan juga mewujudkan perencanaan yang sinergis antara provinsi, kabupaten kota, bahkan nasional. Tentu dalam hal ini visi misi kita sudah selaras dan sejalan, mulai dari visi misi pemerintah Indonesia secara nasional, provinsi, dan kabupaten kota, khususnya kita Kota Padang Sidempuan. Dan ini tentu Bapak Ibu menjadi perhatian kita di dalam hal pelaksanaan kegiatan atas kerjasama kolaborasi dengan DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi mereka, penguasaan dan anggaran yang sudah kita tuangkan di dalam visi misi kita. Tentu kegiatan ini juga dilaksanakan merupakan breakdown Bapak Ibu atas RPJMD yang sudah kita buat untuk kita tuangkan di dalam register kita di setiap pimpinan organisasi perangkat daerah. Dan hal penting Bapak Ibu, dari output Renstra kita berharap akan menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menggunakan anggarannya seoptimal mungkin Bapak Ibu. Kita tahu dengan Rp1 anggaran kita itu bagaimana itu agar bisa bermanfaat kepada masyarakat. Tentu kita butuh komitmen bagaimana menghindari kebocoran-kebocoran yang terjadi di pemerintah Kota Padang Sidempuan. Kami dengan Pak Wakil bersepakat bagaimana ke depan konsep digital itu untuk mencegah aplikasi kebocoran-kebocoran. Tentu kita sudah ada kemajuan-kemajuan bahwa pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah melakukan optimalisasi, bahkan TNT kita dari 15 juta menjadi 3 juta, dan PBB kita juga sudah non tunai. Begitu juga dengan PPHTB kita sudah kita gratiskan. Tentu ini salah satu komitmen kita agar semua program kegiatan lebih objektif, transparan, akuntabel, dan tentu tepat sasaran Bapak Ibu. Saya berharap kepada kita semua dengan program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan, khususnya untuk pemerintah Kota Padang Sidempuan. Kita tahu juga bahwa pemerintah sekarang terkait tugas kami sebagai kepala daerah dan Pak Wakil, bagaimana kita menjaga inflasi khususnya di Padang Sidempuan agar stabil. Tentu kepada OPD terkait jangan terpaut dengan inflasi ini. Ayo kita sama-sama kita kerjakan. Kita tahu bersama, mulai saya BJ ini adalah salah satu program kegiatan yang fundamental yang harus memang betul-betul kita respon, kita laksanakan secara konkret apa yang menjadi tugas OPD terkait. Lalu kemudian kalau itu bisa kita kerjakan, tentu harapan kita inflasi Kota Padang Sidempuan bisa kita jaga. Notabene-nya tolong tugas kita bersama akan kita wujudkan untuk menjaga inflasi di Kota Padang Sidempuan. Kalau inflasi terjaga, tentu harapan kita tidak ada persoalan di Kota Padang Sidempuan, baik secara makro dan mikro, bahkan di lapangan. Baru-baru ini kita contohnya sidak terkait LPG 3 kilo. Tentu ini akan positif bagi pemerintah pusat kalau ini kita laksanakan dengan baik dan benar. Lalu kemudian pada momentum ini saya berharap kepada kita semua ASN jadi teladan dalam hal pemakaian LPG di sana. Di situ sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh Bapak Ibu, masih ada saudara-saudara kita yang memungkinkan yang berhak untuk memakainya. Jadi tolong ini jadi perhatian kita semua. Saya sudah perintahkan asisten 2 untuk membuat surat edaran, bahkan sidak ke seluruh ASN. Siapa nanti yang ketahuan memakai, tentu kami akan tindak tegas. Jadi tolong kita berani menyampaikan ke masyarakat bahwa seluruh ASN di Kota Padang Sidempuan tidak ada yang menggunakan LPG 3 kilo ada warna dari subsidi. Alangkah baiknya kita Bapak Ibu
Jadi tolong ini menjadi perhatian kita, dan begitu juga dengan program-program yang lain. Saya berharap dengan kolaborasi sinergi kita, mari kita bekerja sama untuk yang terbaik untuk Kota Padang Sidempuan. Bahwa juga terkait inflasi pada tahun 2024, kami dengan konsep visi misi sudah kami implementasikan. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan itu Bapak Ibu, di mana Kota Padang Sidempuan target kita inflasi itu adalah 2,46. Sedangkan provinsi itu 2,12, nasional 1,57. Artinya Bapak Ibu apa? Kita akan mengoptimalkan peran kita masing-masing, bagaimana kita mempertahankan inflasi di Kota Padang Sidempuan ini, sehingga berbanding lurus kalau terjadi inflasi dan deflasi. Tentu harapan kita program-program kegiatan yang sudah kita laksanakan, mari kita jaga, mari kita laksanakan, mari kita pertahankan. Minimal gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat tidak ada. Mulai dari Satgas Pangan, Satgas dengan Forkopimda yang terpadu, tingkat OPD, Ketapang sudah melakukan. Mari kita laporkan secara berjenjang sehingga ketepatan waktu melalui update oleh Pak Spektur nanti Padang Sidempuan sudah melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan pencegahan atau pengendalian inflasi. Kita hanya ada 2 poin kata BPS yang kurang, yaitu laporan kita belum tepat sasaran. Kita sudah bekerja tapi laporannya belum kita update. Hanya mempertahankan itu Bapak Ibu. Jadi tolong ke depan, mulai dari rapat-rapat inflasi, ketua harian Pak Sektor ini terkait, terus terang aja kita belum optimal. Jadi ke depan, instrumen apa, metode apa yang kita lakukan sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya, apakah tiap minggu kita rapat kecil, apakah kita rapat operasi pasar itu berjalan dengan baik. Jangan ketika ada keluhan, ada masalah-masalah baru kita turun ke lapangan. Sebenarnya kita adalah bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus lebih sensitif, peka terhadap masyarakat. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Laksanakan sesuai dengan kewenangan dan peran kita masing-masing, dan tolong dilaporkan kepada kita secara berjenjang. Itulah barangkali opini terkait secara teknis. Saya berharap bagaimana kita ke depan menjaga inflasi ini sehingga tidak terjadi di sana sini. Artinya pendeknya ekonomi kita tumbuh di Kota Padang Sidempuan. Kemudian bagaimana pemerataan hasil pembangunan yang dinilai, yang diukur melalui indeks Gini rasio. Tentu juga ini waktu misi-misi debat sudah kami sampaikan. Kita akan berusaha indeks Gini rasio kita pada tahun 2025 tentu ada perubahan. Kita tahu di tahun 2024 Kota Padang Sidempuan kita akan indeks Gini rasionya adalah 0,296, sedangkan provinsi itu 2,97 dan nasional itu 0,397. Artinya kan kita di bawah. Kalau indeks Gini rasio kita bisa kita pertahankan, katakan di nol, tentu akan terjadi pemerataan pembangunan di Kota Padang Sidempuan tidak parsial Bapak Ibu. Artinya apa? Tumbuh, masyarakat Sidempuan bahagia Bapak Ibu. Itulah harapan kita untuk masa-masa yang datang. Tentu orientasi pemerataan ini merupakan usaha kita semua semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik di Kota Padang Sidempuan ini. Terakhir Bapak Ibu, ada hal yang fundamental juga yang akan kita lakukan khususnya di Kota Padang Sidempuan, dan ini adalah merupakan tugas kerja kita bersama. Bagaimana kita menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Padang Sidempuan? Kita tahu garis kemiskinan di Kota Padang Sidempuan ini banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari harga komoditi, dari pembeli konsumsi. Ini cenderung dari waktu ke waktu terjadi fluktuasi atau yang disebut dengan inflasi. Tentu ini juga akan berdampak ke garis kemiskinan untuk yang akan datang. Tentu harapan kita dari jumlah penduduk kita pada tahun 2024 ada 6,23% jumlah masyarakat miskin di Kota Padang Sidempuan. Ini berdasarkan BPS, nanti di cross check Pak Kadis Sosial. Tentu ini juga ada sekitar 14.880 jiwa miskin di Kota Padang Sidempuan. Tentu ini salah satu harus kita gotong royongkan, baik dari segi stunting,
bantuan dan lain-lain, tolong OPD terkait untuk lebih maksimal. Kita semua Pak, PUPR-nya seperti apa jambannya, air minumnya, sehingga tidak terjadi kemiskinan, spamnya seperti apa. Kita sedang berusaha Bapak Ibu. Kita tahun ini bedah rumah ada 20. Sampai hari ini insya Allah kita dapat 200. Saya tadi malam masih kontak Pak Perkim itu supaya gambarnya sama fotonya ada dikirim. 200 kita dikasih jatah oleh pusat melalui Partai Gerindra Bapak Ibu. Ini salah satu upaya kita bagaimana untuk mendukung Kota Padang Sidempuan ini. Pada prinsipnya, ayo Bapak Ibu, kita terbuka, buka semua jaringan. Bagaimana kita untuk konsepnya membangun Sidempuan. BPBD juga kan Pak Wakil sudah lakukan koordinasi. Insya Allah kita 30 miliar. Pak Denny nanti malam atau Rabu nggak tahu untuk eksaminasi. Saya sudah kontak Sespri Pak Dasopang sama Pak Kala Pusat. Insya Allah mereka komitmen. Bu Amel juga komitmen tetap Padang Sidempuan diprioritaskan. Kalau kemudian dengan hasil asistensi 15 miliar, syukur alhamdulillah. Artinya Pak Wakil rencana kita renovasi bedah rumah itu berhasil. Ada data selatan sekian tentu nanti ini supaya lebih objektif kita verifikasi lagi mana orang-orang masyarakat kita yang berhak untuk mendapatkan bedah rumah itu. Jadi harapannya satu doa kita agar ini tidak lagi menjadi persoalan dan bisa diwujudkan bantuan pasca banjir dan bedah rumah yang 200 unit lagi. Kalau 20 sudah ada Pak Kadis ya? Sudah ada. Jadi tolong ini secara berkesinambungan kita lakukan koordinasi kolaborasi secara berjenjang. Semua pimpinan organisasi perangkat daerah silakan buka linknya seoptimal mungkin sehingga bisa mendarat kue-kue di Padang Sidempuan. Lalu kemudian Bapak Ibu, tentu harapannya tadi kalau ini berjalan dengan baik. Ada yang selalu indikator pembangunan manusia di Kota Padang Sidempuan. Sama halnya Bapak Ibu. Mulumur kayo kita sehat kita tentu harapan hidup makin meningkat. Tapi kalau tidak berbanding lurus angka kemiskinan yang terjadi gizi buruk meta selalu itu dijaga Bapak Ibu. Jadi tolong menjadi perhatian kita. Kita tahun 2024 itu IPM kita Kota Padang Sidempuan proyeksikan 78,61, sedangkan provinsi 75,76 tahun, secara nasional 75. Artinya kita masih di atas rata-rata nasional Bapak Ibu. Ini salah satu tujuan mulia kita agar masyarakat Padang Sidempuan makin sehat walafiat dan angka harapan hidupnya makin tinggi sehingga lansia makin menurun Bapak Ibu. Terakhir dan juga tentu juga sudah kami sampaikan ketika kami masih balon terkait bagaimana menurunnya tingkat pengangguran terbuka melalui pembuka lapangan kerja di Kota Padang Sidempuan. Tentu ini kami berharap dengan adanya dana desa dan kelurahan tolong dioptimalkan agar pembangunan di sana sini khususnya Kota Padang Sidempuan bisa berdampak dan tumbuh perekonomian di tengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan tidak parsial. Kita akan upayakan pemerataan pembangunan di Kota Padang Sidempuan. Kalau dalam angka ini tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 ini sebesar 68,53%. Ini di cross check Pak Kadis Naker dan tingkat pengangguran terbuka itu 7,17%. Artinya Kota Padang Sidempuan kita proyeksikan adalah 7,17%. Provinsi perencanaannya 5,6% dan nasional 4,91%. Ini sangat menarik. Kenapa? Kita tahu bahwa roda perekonomian baik makro dan mikro di Padang Sidempuan kita hanya sektor jasa dan perdagangan. Tapi insya Allah dengan target ini di visi kami dengan Pak Wakil mudah-mudahan bisa berdampak untuk masyarakat. Tentu semua kegiatan-kegiatan ke depan bisa terrealisasi sesuai dengan timeline yang sudah kita lakukan sehingga masyarakat bisa bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Para tukang misalnya, pembangunan bandara, proyek cepat dijalankan, hal-hal seperti itulah bisa mendukung ekonomi kerakyatan di masyarakat. Tentu juga kami berharap semakin terbuka kesempatan kerja, maka semakin membaik perekonomian dan akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka di sektor. Tentu ini sama Bapak. Kita tahu bersama apa yang kita lakukan melalui Naker, baik pelatihan dan pekerjaan-pekerjaan di semua sektor. Bahkan juga kita sudah lakukan dulu BPJS Tenaga Kerjaan
bagi masyarakat rentan. Ini salah satu upaya kita bagaimana untuk pengendalian pengangguran dan masyarakat rentan terhadap pekerjaan. Barangkali Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan secara konkret. Saya berharap tentu apa yang saya sampaikan, makanya saya tidak membacakan pidato yang sudah dibuat Babida ini adalah sudah bagus, tapi bagaimana komitmen kita ke depan untuk bangkit bersama wujudkan Kota Padang Sidempuan sesuai dengan jargon kami mantap. Alangkah baiknya kalau mantap ini tidak baik, dengan kebersamaan kita, dengan kerendahan hati kami dengan Pak Wakil, mari bergandengan tangan berkolaborasi untuk membangun Kota Padang Sidempuan. Mulai indah-indah sedep, holong mengalap holong, tampil bersatu. Saya rasa nggak ada lagi figur-figur yang mudah untuk membangun Padang Sidempuan. Kami tidak mengevaluasi yang lain, tapi kita bicara untuk masa depan, untuk Padang Sidempuan yang lebih mantap. Hadirin dan undangan yang saya hormati, forum perangkat daerah ini merupakan momen yang penting, barangkali sudah baku, tapi kami berharap komitmen kita bersama bagaimana forum ini bisa bersambungan dan semua bisa menjawab persoalan-persoalan di pemerintah Kota Padang Sidempuan, khususnya implementasi dari Renstra Bapak Ibu. Tolong semua visi-visi kami masuk seperti apa polanya, silakan Bapak Ibu kita bedah sehingga ke depan Renstra tahunan kita bisa dituangkan sesuai dengan visi-visi kami untuk Padang Sidempuan yang lebih baik. Bapak Ibu saya hormati, tentu dukungan kami sangat optimal Bapak Ibu. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang dialog, bukan hanya kegiatan seremonial tentunya. Forum ini adalah kesempatan untuk menselaraskan, untuk berkolaborasi, berdiskusi, untuk memperbaiki dan memperkuat strategi pembangunan di Kota Padang Sidempuan baik secara komprehensif untuk berkesinambungan di masa-masa akan datang. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Tentu sekali lagi kami berharap semua program kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah tolong diimplementasikan yang sudah kita rancang di RPJMD kita tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali mohon koreksi Pak Wakil kalau ada berbeda, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tetapi saya mengharap komitmen kita, apa yang sudah kita rencanakan di dalam Renstra Bapak Ibu, tolong itu benar-benar dikaji, ditelaah berdasarkan data yang ada, sehingga program itu bisa direalisasikan tahun pertama, tahun kedua, dan 5 tahun terakhir nanti. Sehingga NKDJ kami sesuai target yang sudah kami tuangkan dalam visi-misi kami, bisa kami sampaikan di tengah-tengah masyarakat, bisa kami sampaikan ke DPRD bahwa kita adalah kerja 5 tahun ke depan. Harapannya Bapak Ibu sekali lagi, saya berharap dengan kebersamaan, kekuatan, soliditas kita, forum perangkat daerah ini, forum membangun Kota Padang Sidempuan, ayo bergandengan tangan Bapak Ibu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Forum perangkat daerah penyusunan Renstra tahun 2025-2029 saya nyatakan resmi kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Horas, Om Santi 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 Om. Terima kasih.